adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Salam, sedang jemaat kasih Tuhan. Di hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia yang telah mati buat kita, Dia berkorban, mengorbankan hidupnya buat setiap kita, dan darahnya tercurah buat setiap kita. Dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat setiap kita, boleh menguatkan, menghiburkan setiap kita. Tapi baiklah Bapak Ibu dan sekalian, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika saat ini Engkau boleh menjaga dan melawat kami. Kasih-Mu yang begitu besar itu Kau curahkan buat kami. Dan kami boleh menikmati akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau telah mati di kayu salib, tapi Engkau juga bangkit dan Engkau telah mengalahkan maut itu. Dan biarlah kemenangan-Mu itu juga menjadi kemenangan kami itu. Biarlah kasih-Mu juga menjadi kasih melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Dengan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, biar setiap kami akan boleh memiliki hikmat daripada Tuhan. Untuk kami menangkap akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini di mana keadaan yang tidak nyaman terjadi
Setiap kita diliputi dengan rasa cemas dengan adanya virus corona, dan gereja banyak kosong karena tidak bisa kita mengadakan ibadah bersama-sama. Tapi tetap kita patut bersyukur kalau kita saat ini terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Biarlah setiap kita terus boleh menerima anugerah demi anugerah dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yesus mati buat kita, pertolongan nyata dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali untuk pemberitaan firman Tuhan ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita persiapkan, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu sekalian di rumah boleh menyimaknya dan membuka Alkitabnya masing-masing. Mari kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Keadaan memang mencekam saat ini, di mana-mana sekarang tidak bisa keluar rumah. Banyak orang yang sekarang sedang sakit, bahkan para medis pun banyak yang terinfeksi yang namanya virus corona. Dalam situasi yang serba sulit saat ini, yang semestinya apa yang harus kita lakukan? Dan saat ini muncullah banyak orang justru saling mentertawakan, bahkan saling menantang satu dengan yang lainnya. Dan biarlah mereka yang seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi ini, dalam situasi yang tidak mudah, malah kita justru harus mencari Tuhan, mencari wajahnya. Dan situasi saat ini memang membuat banyak orang frustasi. PHK di mana-mana, susah mencari bahan makanan, bahkan susah mencari kerja. Di mana-mana banyak orang bingung saat ini. Bahkan mulailah aksi-aksi perampokan terjadi di mana-mana. Itu gara-gara kesulitan untuk mencari makan. Sering kita berpikir Tuhan itu tidak sanggup menolong kita. Seolah-olah segala sesuatunya sudah terlambat bagi kita. Seolah corona menjadi penguasa tunggal saat ini. Seolah tidak ada pertolongan lagi. Mungkin kita juga merasa di dalam keluarga kita berpikir mereka tidak bisa diselamatkan. Mungkin keadaan kita punya hutang tidak bisa terbayarkan. Atau piutang tidak bisa dikembalikan.
Dan kita hidup seperti orang-orang yang tidak kenal dengan kuasa Tuhan. Karena kita berpikir semua terjadi dan sudah terlambat. Seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Seringkali kehidupan kita jadi sia-sia karena putus asa ini. Energi kita habis untuk berpikir hal yang sia-sia ini. Jangan pernah katakan terlambat. Karena apa? Di dalam Tuhan masih ada harapan. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan masih ada harapan itu. Ingat, kematian saja dia bisa kalahkan. Dia mati, tapi dia bangkit. Yang hari ini kita peringati bersama-sama. Kematian dikalahkan. Kematian Tuhan yang punya. Kehidupan kita Tuhan yang punya. Semua Tuhan yang atur. Apalagi penyakit dan persoalan di hadapan Tuhan, semuanya itu mungkin. Itu bisa diselesaikan. Yang penting adalah janganlah kita mencari kehidupan yang sia-sia. Carilah Tuhan di saat-saat seperti ini. Mari kita mencari Tuhan. Saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita boleh belajar dari pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal ke-24 tadi. Saya mendapati ada 3 hal penting yang kita dapatkan dari Paskah tahun ini. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tanpa batas sedikit pun. Dia boleh mati, tapi dia bangkit. Dia menang atas kematian itu. Dan maut itu telah dikalahkan. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yesus sudah bangkit dari kematian. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa kehidupan manusia. Manusia setelah mati tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dia boleh mati, tapi dia bangkit. Manusia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di saat kita mati. Karena kita percaya kepada Yesus. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup kita. Siapapun. Orang punya harta sebesar apapun, kalau waktunya meninggal. Manusia tidak akan bisa berusaha apapun untuk memperpanjang usianya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa yang tidak terbatas. Orang tidak akan bisa memperpanjang usia. Bahkan kelahiran seorang bayi itu pun, dia bisa hidup atau mati. Itu ada di tangan Tuhan. Seorang dokter ahli bayi tabung dari Surabaya mengatakan demikian. Keberhasilan bayi tabung itu hanya 20-30% saja. Dan itu bukan karena faktor manusia atau kehebatan seorang dokter, tidak. Tapi adalah tidak lepas dari rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu yang luar biasa. Siapapun Anda, keberadaan yang bagaimanapun saat ini Anda, ingatlah bahwa kita sudah survive. Dari jutaan sel sperma yang hanya ada satu yang survive, mencapai ovum. Dan itu menjadi setiap kita. Hidup kita itu istimewa. Setiap orang hidup dalam rancangan Tuhan yang istimewa. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalanmu, satu kuncinya, percaya saudara bahwa Tuhan itu bangkit bagi saudara. Apapun persoalan, bagaimanapun keadaan, kuncinya cuma satu. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu bangkit bagi saudara? Saudara harus yakin, yang saya yakin-yakinnya, bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan saudara secara mutlak. Dia penguasa tunggal atas kehidupan kita. Bahkan dia penguasa tunggal atas alam semesta ini. Tuhan sudah menang atas kematian, atas kemustahilan, atas persoalan yang berat, atas hidupmu. Mengapa kamu masih mencari di antara orang mati? Kematian, kenapa masih dicari? Yesus itu telah bangkit buat kita. Dia bangkit. Kuasa Tuhan dalam hidup kita tetap berlaku. Dia sanggup membebaskan dan memberikan kita jalan keluar yang luar biasa.
Apapun persoalan kita saat ini. Corona kah? Masalah makanan, ekonomi kah? Atau pekerjaan kah? Atau apalah. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Yesus bangkit memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mengalami kebangkitan di dalam segala perkara. Setiap perkara atau usaha kesehatan dalam segala sesuatu. Yesus mampu melakukannya. Tahun lalu saya harus masuk ke rumah sakit karena serangan jantung. Saya percaya, saya yakin, saya sakit karena Tuhan mau berbicara secara pribadi dengan saya. Supaya saya mendengar visi dan misi Tuhan bagi hidup saya. Ada sesuatu yang luar biasa karena kita percaya ada kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Itu yang kita percaya. Jadi kuasa Tuhan itu tanpa batas dan tidak akan pernah terbatas. Dia akan bekerja sesuai dengan rancangan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa firman Tuhan itu digenapi. Lukas 24 ayat 7-8 tadi. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Apa yang diingat? Alkitab kita adalah firman Allah yang benar dan bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi terus dan terus terjadi. Dan firman Tuhan itu pasti akan tergenapi, akan terjadi dalam setiap saat. Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menubuatkan dia. Dia pernah diejek oleh orang Yahudi dalam Matius 27 ayat 40. Dia dihina. Dia sudah di kayu salib. Dia masih diejek. Bahkan berkata demikian dalam Matius 27 ayat 40. Dikatakan demikian, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ini satu penghinaan, ini satu ejekan buat Yesus. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan Yesus sudah membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Sekalipun seringkali kita merasa seolah-olah tidak ada hasilnya. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada pertolongan di saat-saat seperti ini? Mana buktinya Tuhan yang akan mengenapi firman? Tapi kita harus belajar bahwa kebangkitan Tuhan adalah salah satu penggenapan dari firman Tuhan. Penggenapan akan dibukakan Tuhan satu persatu. Kita disingkapkan apa yang kita baca hari ini mungkin tidak berguna untuk hari ini. Tapi suatu saat akan berguna dan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 18. Silakan Bapak Ibu untuk membukanya. Dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apapun beban-beban yang begitu berat, lepaskanlah semua. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Lepaskan bebanmu apa? Lepaskan semuanya. Mungkin kasus yang berat pengkhianatan pasangan hidupmu. Dan saudara terganggu akhirnya secara emosi. Marah tidak karuan. Marah yang setelah itu tidak bisa tidur. Lepaskan semua itu. Beban yang ada dalam kehidupanmu. Apa yang terjadi? Terjadilah. Jangan katakan lebih enak tidak pelayanan. Jangan. Tantangan boleh muncul. Tapi melayani Tuhan harus tetap. Bahwa hidup kita dipanggil itu untuk melayani Tuhan. Itu harus tetap kita kerjakan. Percayalah, ketika kau lepaskan bahwa itu jalan yang terbaik karena firman-Nya, ya dan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membohongi kita. Tapi kalau saudara tidak mau melepaskan, maka saudara akan terikat terus. Tuhan katakan, lepaskanlah. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Lepaskan. Biar beban itu, firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan yang penuh kuasa yang akan membebaskan setiap kita. Bagian yang tiga, atau bagian yang terakhir saat ini. Kebangkitan Tuhan itu ditawarkan untuk semua orang. Bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dari ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Berita disampaikan kepada murid-muridnya. Tapi yang lainnya menganggapnya itu hanya omong kosong aja. Setiap orang ditawarkan berita yang sama. Setiap murid juga diberitakan hal yang sama. Tapi hanya satu, yaitu Petrus yang pergi cepat-cepat ke kubur itu. Yang lainnya ngomong, itu omong kosong. Padahal berita disampaikan sama-sama. Tapi hanya Petrus yang meresponi dengan baik. Nah, berita salib adalah berita keselamatan. Tidak hanya untuk golongan tertentu. Tapi semua orang diberitakan berita keselamatan itu. Tapi yang menerima keselamatan hanya yang mendengar dan percaya saja. Itu yang menerima keselamatan. Berita salib adalah berita keselamatan. Tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Tapi semua orang diberitakan berita keselamatan. Tapi yang menerima keselamatan hanya yang mendengar dan percaya. Banyak orang mendengar, tapi mereka tidak percaya. Keselamatan adalah mukjizat terbesar. Siapa yang meresponi akan mengalaminya. Tapi jika tidak merespon, dia tidak akan pernah mengalaminya. Yang tidak percaya mukjizat, jangan bermimpi akan menerima mukjizat itu. Kalau kita percaya mukjizat, pastilah saudara mengalami mukjizat dalam kehidupan saudara. Itu pasti, itu janji Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kapan Pak itu terjadi? Mungkin ada yang merasa, saya sudah bosan menunggu sekian lama, tapi tidak jadi-jadi Pak. Kapan itu akan digenapi? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, percayalah bahwa waktunya itu bukan waktu kita, itu waktunya Tuhan, itu terserah Tuhan. Hanya yang meresponi Tuhan, dia yang akan diselamatkan, dia akan menerima akan janji-janji Tuhan itu. Kita telah belajar dari firman Tuhan pada Paskah saat ini. Jadi ada 3 hal penting yang kita dapatkan dari Paskah tahun ini. Walaupun kita masing-masing di rumah, kita berjauhan, kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita dengan media ini, kita bisa ketemu. Ada 3 hal yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Terus yakin dan percayalah kepada Tuhan. Dan yang kedua, penggenapan firman Tuhan itu akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Firman Allah yang kita baca saat ini mungkin itu tidak akan terjadi saat ini. Tapi suatu saat, di saat kita menghadapi permasalahan, itu akan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan itu ditawarkan untuk semua orang. Untuk setiap orang di muka bumi ini, semua berhak mendengarkan tentang kabar sukacita. Bahwa hidup kekal itu hanya di dalam Yesus. Dan setiap orang yang mendengar dan percaya, dia pasti akan diselamatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan. Tibalah saatnya kita akan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan masing-masing di rumah. Untuk mempersiapkan apa yang ada. Saat ini, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Biar terus nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi peringatan akan setiap kita akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan
itu telah mati buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu telah bangkit juga buat setiap kita. Karena itu, ini saatnya kemenangan ini terjadi. Dan kita akan memperingati kemenangan ini. Kematian dan kemenangan Kristus ini. Melalui perjamuan kudus bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama. Dan di rumah dimanapun berada, mari ikutin bersama-sama apa yang sedang dilakukan dari tempat ini. Kita akan bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Kristus. Dia yang telah mati dan tubuhnya dicabik-cabik buat kita. Dia telah berkorban buat kita. Biarlah kasih karunia Tuhan itu akan terus dilimpahkan dalam kehidupan. Dan sebelum kita akan memakannya, dengarkan firman Tuhan saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan iman kita akan makan ini bersama-sama. Dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dari yang kukira pengampunan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai bentuk penghormatan akan pengorbanan Kristus di patung kayu salib. Darahnya tercurah buat kita. Darahnya mampu menyelamatkan kita. Dan kuasa darah Kristus boleh mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sebelum meminumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita minum anggur dengan penuh pengucapan syukur dan iman percaya kepada Kristus Tuhan kita yang telah berkorban bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita kerjakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang telah mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Berkuasa darah Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Kuasanya memenuhi dalam kehidupan. Diberkatilah engkau. Dan biar kasih karunia Allah itu penuh dalam kehidupan. Mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Bahkan anugerah hidup kekal menjadi pemilikmu. Setiap kita, orang yang percaya, akan diselamatkan. Kasih karunia Kristus akan penuh dan melimpah dalam kehidupan kamu. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat kasih Tuhan. Bagi setiap kita mengucap syukur senantiasa akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus dan di dalam persekutuan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan terus senantiasa memancarkan wajah dari lingkungan kita. Diberkatilah saat kau keluar rumah, diberkati kau masuk rumah. Dan kuasa darah Kristus akan berkati kamu dan menyertai kamu senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besar aku